Shalom teman-teman Connection. Hari ini gue mau sharing lagi dari Imamat 25. Gue akan bacain ayat 23 sampai 25. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Nah, teman-teman, di masa-masa COVID ini semakin terlihat ya, baik orang yang generous, yang ringan tangan, yang mau memberi apa yang mereka miliki, baik itu mungkin berupa sembako atau berbagi lewat gereja atau kasih makanan misalnya ke rekannya. Kita lihat juga masa-masa lebaran ini banyak orang juga bermurah hati terhadap sesamanya. Tetapi di sisi yang lain juga terlihat orang yang egois. Masa-masa COVID ini membuat kita lumayan panik secara finansial. Orang makin individualis, makin enggan untuk memberi, bukan karena tidak mampu, tetapi karena takut akan masa depan, takut nggak punya uang lagi. Jadi sebisa mungkin mengamankan uang saya dulu, mengamankan rekening saya dulu untuk kebutuhan saya di masa mendatang. Nah, kalau kita baca di dalam Imamat ini, sebenarnya Imamat 25 ini berbicara mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel. Dan secara khusus lebih besar lagi, lebih banyak porsinya ya. Imamat 25 ini menjelaskan tentang tahun Yobel. Apa sih tahun Yobel? Tahun Yobel itu adalah tahun pembebasan, di mana banyak regulasi-regulasi yang dilakukan, seperti budak dikembalikan lagi kepada kaumnya, tanah dibebaskan dikembalikan lagi kepada sukunya, dan hutang-hutang pun harus ditebus juga oleh sesama sukunya, seperti di-restore, di-reset kembali kehidupan Israel dari awal. Dan secara khusus saya mau memberikan fokus di ayat 23-25 yang tadi udah dibaca. Ayat 23 dibilang bahwa tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Nah, waktu itu resource yang dimiliki bangsa Israel ya tanah mereka itu. Nantinya mereka akan menduduki tanah perjanjian. Tanah inilah yang menjadi harta mereka. Bahkan dibilang ya, tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur. Di tengah tanah itu yang menjadi resource mereka, itu juga yang bisa menjadi penghasilan mereka, seperti properti mereka sendiri. Tetapi Allah mengatakan bahwa akulah pemilik tanah itu. Dan sebenarnya bahkan dikatakan Israel itu hanya pendatang saja. Nah, di dalam konsep ini saja seharusnya kita harus punya pemikirannya bahwa resources yang dititipkan, resources yang kita punya ya, seperti berupa harta, benda ataupun uang-uang yang kita punya, itu merupakan penitipan aja daripada Allah, dan sesungguhnya resources itu adalah milik Allah. Dan harusnya kita dipanggil ya, seperti bangsa Israel ini, untuk apa? Untuk punya sifat kepenatalayanan terhadap resources yang kita miliki. Karena kita ini hanya dititipkan oleh Tuhan. Sesungguhnya itu adalah milik Tuhan. Dan kita harus menggunakan ya sumber daya yang kita miliki. Kalau misalnya tadi saya kasih contoh di awal itu, mungkin secara finansial, ya uang kita pun adalah milik Tuhan. Dan kita harus bertanya apa yang Tuhan ingin lakukan melalui uang kita. Jadi jangan berpikir bahwa ini rekening saya, ini adalah kepunyaan saya pribadi, nggak boleh ada yang ganggu gugat. Ingat, sebagai orang percaya, resources yang kita miliki adalah milik Tuhan. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita bersyukur kalau kita masih punya. Dan kita juga berdoa supaya kita selalu sadar bahwa ini adalah milik Allah yang harus dipertanggungjawabkan nantinya juga di hadapan Allah. Jangan pernah terikat ya oleh resources itu sendiri. Ingat bahwa sumber daya yang kita miliki itu semua adalah milik Allah. Lalu apa yang kita bisa lakukan?
Nah, di ayat 24-25 tadi yang saya bacakan juga. Nah, hal ini bisa diwujudkan dengan bagaimana kita menolong sesama kita yang berkebutuhan, yang miskin mungkin. Nah, di Israel tiap suku itu punya jatahnya, punya jatah tanahnya masing-masing. Dan itu sebenarnya nggak boleh dijual mutlak ke suku lain, apalagi ke orang asing. Karena itu jika udah mulai longgar nih ya, ada yang jatuh miskin, terus mereka nggak tahu lagi mau dapat uang dari mana, mungkin mereka jual akhirnya tanahnya. Nah, di tahun Yobel inilah sesamanya ya, baik itu kaumnya yang terdekat atau sukunya, disuruh untuk menolong orang yang jatuh miskin ini dengan apa? Dengan menebus kembali tanah tersebut supaya bisa dikembalikan ke rekannya itu yang adalah sesama sukunya. Jadi temennya yang jatuh miskin itu bisa ditolong kesejahteraannya lewat apa? Karena ada sesamanya yang menebus tanahnya. Dia bayarin, dia beli kembali tanah itu. Dan itu harus berlaku buat suku-suku di Israel ya. Jadi kalau misalnya itu tanahnya bukan tanah dia, di tahun Yobel mereka harus lepaskan itu kembali kepada sukunya. Jika ada di mana ada rekannya yang disuruh juga untuk menebus sesamanya. Nah, jadi di tahun ini di mana orang Israel bisa memperhatikan sesamanya, kita pun juga dipanggil untuk sebagai orang percaya bisa memperhatikan sesama kita, khususnya mungkin mereka yang miskin dan mungkin dalam tanda petik ya menebus mereka supaya mereka bisa kembali hidup layak sebagai manusia seutuhnya. Tahun ini ya rasanya menjadi kesempatan loh buat kita semua untuk menghidupi prinsip tahun Yobel dengan memperhatikan sesama kita. Kita usahakan juga kesejahteraan orang-orang lain. Bukan hanya kita yang sulit, mungkin masih banyak orang yang jauh lebih sulit, yang terdampak parah daripada pandemi COVID-19 ini. Tolonglah mereka, dan jika kita dipercayakan Tuhan ya mungkin lebih banyak resources yang dipercayakan, yang Tuhan berikan, baik itu uang, makanan, atau hal-hal lain yang bisa menolong kebutuhan mereka, kita pun bisa pakai untuk menolong mereka. Nah, yang indahnya juga adalah sebenarnya konsep penebusan di tahun Yobel ini ataupun di perjanjian lama, ini merupakan bayang-bayang daripada tindakan penebusan yang sejati, yaitu Kristus sendiri yang telah menolong kita terlebih dahulu. Kita yang berdosa, melarat, terhilang, buta, kita diselamatkan olehnya. Ia telah membebaskan kita. Jadi bayang-bayang yang fisik ini ya, pembebasan secara budak misalnya dibebaskan, hutang-hutang dihapuskan, ini menjadi suatu bayang yang akan digenapkan Yesus yang melakukan pembebasan secara spiritual, di mana kita yang tadinya berdosa diikat oleh belenggu dosa bisa dibebaskan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan juga dipanggil untuk ikut dalam karya penebusan Allah secara menyeluruh ini, kesejahteraan sesama manusia, untuk kita bisa menolong mereka yang miskin, mereka yang melarat, mereka yang sakit, supaya dengan itu juga mereka boleh melihat Kristus dan mereka boleh terbebas juga secara spiritual. Nah, sebagai penutup saya akan membacakan Lukas 4 ayat 17 sampai 19 yang merupakan penggenapan daripada tahun Yobel ini ya, di perjanjian baru yang diucapkan oleh Yesus sendiri, dan ia menyebutnya sebagai tahun rahmat Tuhan. Lukas 4 ayat 17 sampai 19. Ayat 18 sampai 19 saya bacakan demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Melalui tahun Yobel kami boleh diajarkan untuk mengerti bahwa segala hal yang kami miliki itu adalah milik-Mu ya Tuhan, dan Engkau bisa pergunakan itu untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kami serahkan apapun yang kami miliki, resources yang kami punya,
Tuhan boleh pakai itu semua juga untuk kesejahteraan orang lain mungkin, dan yang berujung kepada tujuan yang ultimat, yaitu kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami tahu di dalam masa-masa ini banyak orang juga yang sulit, sekalipun juga mungkin kami mengalami kesulitan. Kiranya juga Tuhan yang tolong kami, terlebih Tuhan yang boleh pakai resources kami juga bahkan untuk boleh menolong yang lain yang mungkin lebih membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terus kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.